Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang hari ini anak-anak? Alhamdulillah. Dalam keadaan sehat semua? Baik. Anak-anak Ibu, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita berdoa dulu. Barangkali ketua kelas, Raffi silahkan memimpin doa. Bismillah. Karena butuh tubillah Amin, amin, ya rabbal alamin. Baik anak-anak, mudah-mudahan doa yang kalian bacakan pada siang hari ini menjadi keberkahan buat kita. Baik, Ibu akan absensi dulu ya. Ibu mau tahu nih siapa yang tidak hadir pada hari ini di kelas 9 ya. 9 berapa? 1. Apakah ada yang tidak hadir hari ini? Siapa? Siapa yang tidak hadir hari ini? Subhan. Kemana Subhan? Sakit. Mudah-mudahan Subhan sehat kembali ya. Siapa lagi? Siapa? Nita. Kemana Nita? Izin. Suratnya ada? Ada. Baik. Yang lain hadir semua ya? Hadir. Alhamdulillah. Baik anak-anak Ibu, untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, siang hari ini, ya biar kalian tahu materi apa sih yang mau kita pelajari, saya akan menyetelkan sedikit tadarus, ya. Tujuannya nanti akan saya sampaikan buat kalian. Kita bisa baca bersama-sama, boleh? Boleh. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun. Terus fa'aslihu baina akhawaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Ayo suaranya. Ya khair qaumum min qaumin ayyakunu khairam minhum wala isya'um min nisya'in. Oke, yang lain suaranya? Bi'salismu usuku ba'dal imani wa man lam
faulaika humuz zalimun. Lanjut ya. Ya. Ismu wala mana inna? Ya, inna ba'dadh dhani ismu wala tajassasu wala dukum. Lanjut. ba'dukum ba'dan Ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma maitan pakarih tumuhu. Terus Sadaqallah. Baik, terima kasih Cika. Terima kasih juga buat yang lain. Nah, tahu nggak, apa sih pembahasan yang kita baca? Ini adalah Quran Surah Al-Hujurat ayat 10 sampai dengan 12. Ada yang tahu kita bahas tentang apa di sini? Ayo. Bahwasannya kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus bagaimana? Ayo bagaimana? Pondasi utama kita di dalam beretika kepada sesama muslim atau sesama manusia. Boleh. Oke anak-anak, ini adalah Quran Surah Al-Hujurat yang kita baca ayat 10 sampai 12. Sepertinya siang hari ini ngantuk ya? Capek. Oh, capek. Oke, kalau gitu, Ibu akan setelkan ice breaking buat kalian, ya. Kita ice breaking dulu biar suasana kelasnya sedikit nyaman dan enjoy. Boleh? Boleh. Semangat? Semangat. Jangan lupa ya, nanti ikuti gerakannya ya. Oke, silakan diikuti gerakannya. Oke, kasih pas dulu buat semuanya. Baik anak-anak, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik untuk kita pada hari ini, ya. Tolong disimak. Apa sih kaitannya dengan materi yang akan Ibu berikan kepada kalian? Udah semangat kan? Semangat siang? Semangat. Oke, bisa dilihat di sini. Ini adalah pertanyaan pemantik. Bayangkan apabila grup chat kelas kalian itu panas karena kesalahpahaman, ya. Apa sih etika terpenting yang harus kalian terapkan pada saat ada masalah di grup itu agar masalahnya sendiri tidak semakin membesar? Ada yang mau jawab? Oke, boleh. Silakan Ara. Husnuzon. Ada yang tahu apa itu husnuzon? Atau Ara sendiri tahu? berprasangka baik. Berprasangka baik. Selanjutnya ada mungkin yang lain? Boleh? Siapa? Nyoman. Silakan Nyoman. Apa? Tabayun. Tabayun. Apa itu tabayun? Mencari kebenaran atau informasi yang ada. Mencari kebenaran atau informasi yang ada. Oke. Terima kasih Ara dan Nyoman.
Anak-anak sekalian, perlu kalian ketahui, kalau kalian mendapatkan suatu informasi di grup itu, jangan apa? Jangan apa? Jangan suudzon, jangan berprasangka buruk dulu, ya. Oke, baik. Mungkin itu pertanyaan pemantik dari Ibu. Selanjutnya, apa sih tujuannya, kaitannya dengan materi kita pada hari ini? Ya, kita akan belajar bicara masalah etika pergaulan dan komunikasi Islam. Ya, sebelumnya sudah pernah kita bahas, ya apa tidak? Ya. Nah, sekarang kita di sini untuk materi kita pada hari ini, minggu ini, diharapkan ya peserta didik dapat menganalisis konsep dan contoh etika pergaulan Islam, terutama dalam larangan bullying, apalagi gibah dan suudzon. Ya, selanjutnya yang kedua, peserta didik meyakini bahwa etika adalah perintah dari agama serta terbiasa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Kalian bergaul tidak? Bergaul. Maka itu harus kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari dengan baik. Baik. Selanjutnya ada KKTP di sini. KKTP itu ya. Nah, kriteria pencapaian pembelajaran yang harus kalian lakukan atau yang bisa kalian terapkan. Yang pertama, peserta didik meyakini bahwasanya etika pergaulan Islam itu menunjukkan perilaku santun, ta'abud, kasih sayang, musawah, kolaboratif, gotong royong. Yang kedua, nanti kalian itu mampu menganalisis dan menjelaskan dalil yang sudah kita baca di awal tadi. Ya, Quran surah Al-Hujurat ayat 10 sampai 12 serta ya prinsip etika pergaulan Islami yang tepat. Jadi jangan sampai kalian ada salah pergaulan. Yang ketiga, peserta didik mampu menyajikan hasil analisis dari studi kasus, ya, bullying dan chat hoax, serta memberikan solusi Islami dalam bentuk presentasi digital. Nah, itu nanti akan kita lakukan, ya. Dan yang terakhir itu adalah melakukan etika pergaulan dan komunikasi Islami yang merupakan kunci untuk menciptakan lingkungan sosial yang damai dan positif sesuai dengan P5 kita, rahmatan lil alamin, ya. Di mana dunia nyata maupun digital itu sekaligus menjaga kehormatan diri, teman, dan keluarga dari siapa? Dari dosa. Oke, itu adalah tujuan pembelajaran dan kriteria pencapaian tujuan pembelajaran dari materi yang akan kalian dapatkan pada hari ini. Selanjutnya, nah, nanti kita akan membuat tim duta akhlak ya anak-anak. Tim duta akhlak itu tujuannya untuk menyelesaikan suatu permasalahan pergaulan dan komunikasi termasuk masalah chat digital. Ya, dunia kalian ini kan dunia apa? Dunia apa? Maya. Ya, dunia maya, dunia digital. Apapun itu komunikasi yang kalian lakukan adalah di dunia chat, ya. Oke, kita lanjut. Baik, ini Ibu akan menayangkan PPT di sini, ya. Yang akan kita bahas yaitu bab indahnya etika pergaulan dan komunikasi cara Islami. Yang perlu kalian ketahui bahwasanya manusia itu adalah makhluk sosial, ya. Yang mana kita ini tidak hidup sendirian. Pasti kita itu saling apa? Berinteraksi, berpasangan dengan orang lain, ya. Maka oleh karena itu, pergaulan dan komunikasi menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari, ya. Di dalam Islam sendiri, Nak, pergaulan itu tidak sekedar hanya berteman, ya. Akan tetapi juga harus dilandasi dengan akhlak yang mulia, adanya tata krama, apalagi? Nah, aturan syariat agar tercipta kehidupan yang harmonis
damai, dan saling apa nak? Menghargai. Oke, selanjutnya. Bentar ya, sambil Oke, dasar hukum dalam Al-Quran. Ya, bisa kalian simak tayangan di depan. Itu ada Quran surah Al-Hujurat sendiri, ya, ayat 10 sampai dengan 12. Yang pertama, larangan menggunjing, berprasangka buruk, dan saling mengejek. Ya, semua orang beriman adalah saudara, sehingga harus saling apa? Menjaga kehormatan. Selanjutnya ada Quran An-Nisa ayat 36. Apa di situ dikatakan? Sehingga berbuat baik kepada sesama manusia, baik keluarga, tetangga maupun teman. Oke, betul ya, karena sudah tertera di depan. Selanjutnya ada Quran surah An-Nahl ayat 125, di mana perintah berdakwah dan berkomunikasi itu dengan cara yang bijaksana, penuh nasihat baik dan dialog yang santun. Oke, selanjutnya berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, hadis riwayat Bukhari dan Muslim, itu dikatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaknya ia berkata baik atau apa? Atau lebih baik diam. Selanjutnya, prinsip-prinsip pergaulan Islam. Jadi di sini ada 4 poin prinsip dalam pergaulan Islam. Yang pertama, dia berlandaskan iman dan takwa. Yang mana pergaulan bukan hanya soal kesenangan, akan tetapi harus membawa apa nak? Kebaikan. Selanjutnya yang kedua apa? Bisa dibacakan? Ya, menjaga batas pergaulan lawan jenis. Artinya? Tidak menimbulkan fitnah. Oke, yang ketiga, mungkin belakang bisa baca. Yang ketiga, Oke, selanjutnya yang keempat, silakan bisa dibacakan. Menghindari pergaulan buruk, menjauhi teman yang mengajak pada kemaksiatan, narkoba, perkelahian, atau tawuran. Oke, ini adalah 4 prinsip-prinsip pergaulan di dalam Islami. Apakah ini sudah kalian terapkan? Sudah, alhamdulillah. Oke, lanjut kita contoh etika pergaulan sehari-hari. Yang fondasi paling pertama tuh apa sih? Ya, menyapa teman dengan salam. Kalau kita orang muslim itu salamnya bagaimana? Waalaikumsalam, gitu ya. Oke, selanjutnya yang kedua apa? Menolong teman yang kesulitan memahami dalam pelajaran, saling membantu, ya. Terus yang ketiga, tidak membuli. Siapa yang tidak dibully? Teman. Baik itu dia berbeda fisik maupun ekonomi. Selanjutnya, menghargai pendapat dalam diskusi kelompok. Jadi nanti itu akan ada diskusi kelompok. Jadi kita harus bisa menghargai. Jangan nanti berkelahi. Paham ya? Oke, selanjutnya menjaga pergaulan dengan lawan jenis. Tidak berduaan, yang disebut dengan khawat. Berbicara dengan sopan. Menjaga pandangan. Oke, ini contoh etika pergaulan sehari-hari. Nah, prinsip komunikasi Islam. Jadi di dalam berkomunikasi secara Islam itu ada prinsipnya, nak. Ada berapa prinsip? Bisa kalian lihat di sini? 5. Apa saja pertama? Jujur. Tidak menyebarkan hoax. Apalagi? Gosip. Fitnah. Terus yang selanjutnya ada apa? Lemah lembut. Itu disebut dengan layan. Menyampaikan kata-kata dengan penuh kasih sayang atau ramah. Ya. Yang ketiga, tepat waktu dan tepat sasaran.
tidak apa? Memotong pembicaraan. Selanjutnya apa? Menyesuaikan situasi. Menyesuaikan situasi. Ya. Yang keempat, Menjaga rahasia. menjaga rahasia. Yang bagaimana? Nah, tidak membocorkan rahasia pribadi teman. Selama ini kan pasti tuh punya teman dekat, ya, atau hanya sekedar teman saja. Curhat-curhat, cerita masalah pribadi, ya. Nah, seperti itu harus dijaga kerahasiaannya. Selanjutnya, menggunakan bahasa yang baik dan santun. Jadi harus menghindari kalimat atau kata-kata yang sering keluar nih bagi anak-anak ibu, apalagi yang gemar main-main game. Kata-kata yang bagaimana? Kasar. Terus apa lagi? Ejekan. Ya, kadang berteman tuh gitu ya. Nah, apa yang diucapkan kalimat-kalimat yang tidak baik. Sedangkan di dalam Islam sendiri itu tidak diperbolehkan. Ya, kita ada adabnya. Oke, bentuk komunikasi di dalam Islam. Yang pertama itu ada lisan, ya, mengucapkan salam, berkata sopan, itu secara verbal ya. Nah, selanjutnya tulisan tadi melalui chat, ya, ada baik dari email maupun status sosial media. Ada lagi apa? Nonverbal. Contoh nonverbal bagaimana? Senyum, terus apa? Isyarat tangan, terus bagaimana lagi? Bahasa tubuh menunjukkan keramahan. Kadang kan kita ada tuh sedikit membungkuk begitu ya, atau hanya sedikit melambai. Ya, bisa dipahami? Oke. Contoh komunikasi. Ada contoh komunikasi Islami dalam kehidupan. Di kelas, di rumah, di media sosial, dan di masjid. Kalau di kelas bagaimana? Coba yang di belakang. Silakan yang di kelas yang bagaimana itu? Oke, menyampaikan pendapat dengan sopan tanpa merendahkan teman. Selanjutnya yang kedua di rumah bagaimana? Ya, tidak berkata kasar, tidak membentak orang tua pada saat itu disuruh. Selanjutnya di media sosial. Silakan. Menyebarkan konten positif, bukan ujaran kebencian. Ya, kita menyebarkan sesuatu konten yang positif, bukan sesuatu yang menyebarkan akan suatu kebencian. Yang terakhir itu adalah di masjid. Nah, di masjid ini sering kita mengadakan Isra Mi'raj kayak itu ya, Maulid Nabi kayak itu kita laksanakan di masjid. Di situ kita harus berbicara pelan agar tidak mengganggu orang sholat atau pada saat kalian berkunjung ke masjid ya. Baik anak-anak, kita akan lanjut lagi. Nah, dampak baik etika pergaulan dan komunikasi Islam. Ada berapa poin? Ada 5. Yang pertama menciptakan suasana pertemanan yang damai dan saling menghargai. Yang kedua terhindar dari perselisihan, perkelahian, dan permusuhan. Yang ketiga mendapatkan banyak sahabat yang tulus. Selanjutnya membentuk pribadi muslim yang berakhlakul karimah. Dan yang terakhir pasti mendapatkan ridho dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, sekarang dampak buruknya atau dampak negatif dari jika kita melanggar suatu etika. Ada berapa poin di situ? Ada 4. Yang pertama akan apa? Selanjutnya terjebak. Nah, terjebak dalam pergaulan bebas yang dilarang agama. Yang ketiga, menjauhi. Ya, yang bagaimana? Benar, dijauhi oleh teman karena kalau kita bicara kasar atau sombong. Dan terakhir, menjadi pribadi yang tidak bisa dipercaya. Itu dampak buruk jikalau kita melanggar suatu etika. Oke, ini contoh kasus nyata dalam kehidupan. Ya, ada 3 contoh kasus nyata. Yang pertama kasus bullying di sekolah. Yang kedua pergaulan bebas remaja.
Yang ketiga ya, chat media sosial. Di situ ada kasus beserta dengan solusi Islami. Bisa kalian lihat? Kalau kasus bullying tidak sesuai dengan etika Islam karena menyakiti siapa? Hati teman. Ya, solusi Islamnya bagaimana? Diingatkan dengan baik, saling memaafkan, apalagi memperbaiki komunikasi. Kalau pergaulan bebas remaja bertentangan dengan syariat Islam karena apa? Melampaui batas. Solusi Islamnya bagaimana? Menjaga diri sibuk dengan kegiatan positif dekat dengan masjid dan Al-Quran. Nah, itu menyibukkan diri dalam kegiatan-kegiatan positif mengaji ataupun pergi ke masjid. Chat media sosial. Ini banyak yang menyinggung, menyebarkan hoaks atau berkata kasar. Nah, solusi di dalam Islam sendiri bagaimana? Menggunakan ya kata yang sopan, apa? Menyebarkan informasi yang benar dan bermanfaat. Oke, selanjutnya sudah selesai tayangan saya hari ini, ya. Nah, saya punya tugas untuk kalian, ya. Saya akan membagikan LKPD sesuai dengan apa yang kita bahas pada hari ini. Kita akan membuat tim duta akhlak. Ya, tim duta akhlak. Jadi nanti saya arahkan sebentar. Boleh kita simak video dulu? Boleh. Kamu main balik bolehnya aku lihat sini kamu orang mana yang dari ada apa ini berhubungan aku cuma mau ngajak kenalan kamu selalu ya kamu kemarin dari kelas ya baik nanti ngobrol lagi baik kalau ada apa-apa hubungi saya mau jelas kamu. Masa sekian mas mau seni apa nih? Cuma
mau Pak, saya tidak dengar. Maya, Maya. Dek, masa jika minta diposin foto kamu, itu siapa mungkin kamu masih cantik. Loh, aku ini kakak kamu loh, Dek. Kamu sama sendiri. Udah nikah aja. Ih, ih. Maya, saya bisa bicara sebentar. Oh iya, bisa Bapak. Bapak lihat dalam beberapa hari ini kamu kurang fokus, Dek. Maaf Pak, saya Bapak sudah banyak dapat foto yang ada di media sosial. Bapak karena itu bapak kurang fokus, Dek. Nanti jangan istirahat, kita bicara sebentar dengan Mas. ini Pak. Siapa? Anak, kalian pulang. Yaitu tentang masalah perlindungan Maya. Artinya kalian ketahui. Jadi kalian hati dalam menemani media sosial. Karena kita tidak tahu dampak apa yang kita temui di media sosial dan itu bisa menyakiti orang lain, bahkan teman kalian sendiri. Bisa saja diri kalian sendiri. Jadi lain-kali kalian harus berhati-hati dalam menggunakan sosial media. Dalam waktu ini dan sekolah pun sedang bersosialisasi ingin menyampaikan tentang masalah ini. Yang sekolah juga akan memberikan pada kalian semua. Lagi yang ada. Ya udah, hari ini sampai ini ya. Oke, cukup tayangan kita ya. Oke, berikut ada rumusan masalah. Gimana menurut kalian tayangan tadi? Bagus. Apa yang kalian rasakan setelah kalian melihat tayangan tadi? Ada yang bisa menyampaikan? Bagaimana perasaan kalian? Silakan. Ara, boleh? Jadi si Maya tersebut merasa dibully karena perundungan media sosial. Oke. Tayangan tadi menjelaskan bahwasanya ada perundungan dari media sosial ya. Yang kalian rasakan bagaimana tadi? Sedih. Selanjutnya, apa kaitan kasus ini dengan ayat yang kita baca di awal tadi? Apa kaitannya? Oke, silakan. Bahwasanya di dalam Islam sendiri bagaimana? Kita harus berprasangka baik Terus dan jangan menyebar berita hoax. berprasangka baik, jangan menyebar berita hoax. Itu ya yang kalian dapatkan dari tayangan video tadi. Bisa dipahami ya? Bisa. Oke, selanjutnya. Nah, di sini ada LKPD ya. Kalian diminta untuk mencari rumusan masalah tentang solusi secara Islami ya, menghentikan kejahatan akhlak melalui kasus pergaulan, cyberbullying dan kasus komunikasi chat, berita-berita hoax ya. Saya akan bagikan LKPD ini. Ya, silakan. Nah, bisa kalian simak. Adalah lembar kerja peserta didik.
ya. Tema proyeknya itu adalah akhlak digital dan nyata, di mana solusi Islami untuk kasus bullying dan hoax di media sosial. Ya, ada studi kasus di situ, silakan dibuka. Ya, studi kasusnya nanti akan ada tim duta akhlak. Kalian diminta untuk apa? Silakan dibaca. Jangan lupa nanti kasus yang kalian dapatkan itu kaitkan dengan Quran surah Al-Hujurat yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kalian baca. Oke, silahkan Chromebook-nya boleh dibuka. Buat apa diminta di situ? PPT, ya. Presentasi digital, boleh cari di literasi menggunakan buku atau Google-nya bisa dibuka sebagai referensi dari kalian. Silahkan. Ya, bisa dipahami? Oke. Nah, ini nanti dibuat persentase ya. Siapa nanti yang mencari seorang siswa siapa yang menjadi korban bullying ya. Nah, terus ada yang kedua itu tangkapan layar, screenshot, gambar boleh, gosip tentang misalnya si A tersebar luas bagaimana solusinya, bagaimana di dalam Islam sendiri ya. Kalian bisa mengaitkannya dengan Quran surah Al-Hujurat tadi maupun hadis-hadis yang ada. Oke? Silakan buat. Bagaimana? Oke. Jangan lupa ya kaitkan dengan Quran surah Al-Hujurat tadi ya. Bisa dipahami? Coba dilihat di situ dampaknya, jangan lupa dampak buruknya bagaimana ya. Nanti masukkan di kan berbentuk PPT tuh kalian tuangkan di situ ya. Sesuaikan nanti dengan tabel yang ada. Oke. Jangan lupa nanti solusi Islamnya bagaimana. Ya, solusi Islam dengan komunikasi ya bagaimana ya. Oke, Ibu kasih waktu 20 menit ya. Oke, boleh. Jangan lupa nanti tuangkan kesimpulan, pesan dan penutup inspiratif di dalam PPT-nya kalian ya. Sudah terbiasa menggunakan Canva kan? Udah terbiasa. Kita buat di sana ya. Bisa dipahami? Nanti ada yang menyampaikan di depan, siapa yang mencari referensi ya. Jangan lupa videonya nanti disimak baik-baik, didiskusikan ya. Bagaimana? Ya. Oke. Boleh. Bisa nanti coba dikupas di buku, nama sesuaikan dengan tayangan yang kalian dapat ya. Bagaimana anak-anak? Sudah selesai belum? Belum. Jangan lupa ya kesesuaian dengan dalil dan prinsip dasarkan Islami ya. Bagaimana? Ya, boleh itu diambil.
Nanti tentukan siapa yang mau maju ke depan, ya, untuk persentase. Oke? Udah ditentukan siapa yang maju ke depan nanti? Sudah. Oke, boleh. Bagaimana? Oke, tahapannya ya. Oh, diskusikan sama temannya. Jangan berdiaman saja. Apa yang perlu disampaikan nih dari dalil yang ada? Oke. Oke, bagaimana? Sudah selesai? Masih ada lagi ya? Masih. Bagaimana? Sudah semuanya? Sudah. Oke, ini kelompok apa namanya? Kelompok kelompok Rabani. Kelompok yang lain sudah ada? Bagaimana? Sudah ya? Oke. Karena ini sudah selesai, maka kita akan persentase, ya. Kelompok mana yang mau maju tadi? Kelompok Rabani. Boleh, silahkan kelompok Rabani. Silakan. Mau pakai ini? Ini dilepas dulu ya? Masuk di sini. Ada lubangnya? Sesuai? Sesuai ya? Berapa? Sama nggak? Kalau ada ibu di sini nggak? Punya Bu Diana tapi mana? Sayangkan itu ya. Iya. Di sini nggak ada. Kawan pakai laptop dulu. Silakan. Mana di sini? Bisa dikirim? Bisa pakai banyak sama. Kan bisa dikirim ke ibu.
Bentar ya Bu Yanti. HDMI-nya lagi nggak ada. Gak apa-apa, nanti saya potong itu tadi ya. Gak apa biar ya. Serius tanya itu gak apa-apa. Hah? Ada tadi yang sama Bu Anu. Bu Diana. Apa bisa sambung pakai kode enggak? Kode kayak bisa pakai telepon. Bisa. Bisa. Coba cari ini. Iya. Tuh. Tinder. Aplikasi kalau nggak salah. Aplikasi. Ini ada aplikasinya enggak? Rasanya screenshot. Nah, itu ada nggak? Nggak ada juga. Ada? Ada? Bisa? Bisa? Oke, yuk. Boleh dari meja sana, boleh. Bisa nggak? Masih dong. Tetap nggak apa-apa kayaknya tuh dulu. Tetapkan aja dulu apa? Stop ya.